Setiap tempat pasti memiliki sejarahnya masing-masing yang tidak mungkin dilupakan oleh masyarakat sekitarnya. Begitu juga dengan bangunan miniatur rumah kecil atau yang biasa masyarakat sebut dengan sandung. Sandung yang terletak di persimpangan Jalan Dr. Murjani dan Letkol Darmo Sugondo, Kecamatan Pahandut, Kelurahan Pahandut, Kota Palangkaraya. Sandung arwah Ngabe Sokah bernilai sejarah tinggi, dianggap sakral, menjadi ikon kawasan Pahandut dan cikal bakal terbentuknya kota cantik Palangkaraya. Tapi siapakah dia? Bagaimana sosoknya dan seperti apa sejarahnya? Ngabe Enum Sukah lahir pada tahun 1829 di Desa Bukit Rawi dan mempunyai 6 orang anak, dan sampai saat ini keturunannya sudah beribu-ribu banyaknya mendiami wilayah kota Palangkaraya. Apa yang menjadi kebanggaan kami terhadap sosok Ngabe Enum Sukah ini, yaitu dia pernah ikut terlibat dalam Perang Wangkang di Kabupaten Barito melawan penjajah Belanda, dan juga ikut ambil bagian dalam rapat damai Tumbang Anoy yang menghasilkan kesepakatan yang luar biasa bagi pembangunan masyarakat Kalimantan Tengah. Pertama memasuki Kampung Pahandut, Ngabe Enum Sukah ini, kalau dulunya Kampung Pahandut itu adalah hutan belantara, hutan rimba, kemudian dibangun secara perlahan-lahan dengan kedatangan para pendatang. Kemudian Kampung Pahandut menjadi wilayah yang maju sebagai pusat perdagangan, pusat aktivitas. Pada saat itu berbagai hasil alam itu dikembangkan, dan kita mengetahui bahwa Ngabe Enum Sukah ini lama sekali menjadi kepala Kampung Pahandut, yaitu selama 82 tahun. Setelah itu dilanjutkan oleh anak cucu menantu Ngabe Enum Sukah. Jadi garis keturunan ini tetap memimpin Kampung Pahandut dan tetap memajukan Kampung Pahandut, sehingga pada tahun 1957 menjadi cikal bakal ibu kota Palangkaraya. Kita bangga dengan Kampung Pahandut dan kita ingin Kampung Pahandut menjadi daerah yang lebih maju ke depannya. Kemudian apalagi yang menjadi kebanggaan kita untuk sosok Ngabe Enum Sukah ini, yaitu kita melihat bahwa ada pernyataan dari 7 tokoh pada saat itu sebelum Palangkaraya ini ditetapkan sebagai ibu kota Kalimantan Tengah. Ada pernyataan dari 7 tokoh, dan 5 di antara 7 tokoh ini adalah anak, cucu, dan menantu dari Ngabe Enum Sukah. Itu yang kebanggaannya dari kami. Dan hal yang paling penting di situ adalah dari pernyataan itu bahwa Ngabe Enum Sukah keturunannya menyerahkan hak ulayat mereka, tanah-tanah yang mereka miliki, untuk pembangunan kota Palangkaraya. Kondisi struktur Sandung Ngabe Sukah secara keseluruhan dalam keadaan terawat, dikelilingi sandung-sandung, dilengkapi dengan paving dan pertamanan. Namun beberapa bagian taman perlu perawatan yang intensif supaya rumput liar tidak tumbuh di lingkungan tersebut. Seperti apa bentuk perhatian pemerintah terhadap bangunan bersejarah ini yang menjadi salah satu cagar budaya di Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah? Kenapa kami memilih Sandung Ngabe Sukah sebagai cagar budaya Kota Palangkaraya? Salah satu dari 8 cagar budaya yang ditetapkan oleh Wali Kota. Sandung Ngabe Sukah merupakan seorang tokoh masyarakat Dayak yang disegani di Desa Pahandut. Bentuk fisik dari Sandung Ngabe Sukah yang terletak di Jalan Dr. Murjani, Kelurahan Pahandut, Kecamatan Pahandut, Kota Palangkaraya, dengan luas sandung panjang 4,18 meter, lebar 2 meter, tinggi 3,6 meter, ukuran bangunan 6 kali 6 meter. Dengan batas utara di Jalan Nias, timur di Jalan Dr. Murjani, selatan terminal, dan di sebelah barat Jalan Darmo Sugondo. Yang sudah dilakukan oleh pemerintah Kota Palangkaraya melalui
Dinas Pariwisata Kebudayaan, Kepemudaan, dan Olahraga Kota Palangkaraya, yaitu melakukan pelestarian dengan pemeliharaan secara rutin dan berkala setiap bulan dengan mengikut sertakan warga masyarakat sekitar Sandung Ngabesuka, kemudian ahli waris, kemudian Dinas Pariwisata sendiri sebagai leading sektor untuk melakukan pemeliharaan secara rutin setiap bulan dengan menunjuk juru pelihara untuk tenaga kebersihan di sekitar Sandung setiap bulannya. Seorang tokoh masyarakat Dayak Desa Pahandut yang disegani masyarakatnya kala itu, Ngabe Soka, pernah menjabat sebagai kepala desa pertama di bawah Kedemangan Sawang pada tahun 1928. Semakin berpengaruhnya sosok seorang tokoh ini merangsang perfilman Indonesia untuk membuat sebuah film pendek dengan judul Sipet, Anak Dayak, yang memberi nilai magis terhadap Sandung Ngabe Soka. Apa benar yang dikatakan Apang Mahmud? Apa itu? Kalau Ikau sudah ada yang punya. Apapun akan aku lakukan untuk mendapatkan Mayang. Anak biadab! Kenapa saya tertarik membuat film Sipet Anak Dayak ini? Karena dalam film ini mengangkat salah satu sejarah Kota Palangkaraya. Dan kenapa kami melibatkan keturunan dari Ngabesuka agar film atau cerita ini tidak lari dari kisah yang sebenarnya. Kesan saya yaitu alhamdulillah Sandung Ngabesuka menjadi salah satu cagar budaya Kota Palangkaraya. Serta harapan saya juga yaitu agar generasi muda lebih memahami dan mengerti sejarah tentang salah satu tokoh pendiri Kota Palangkaraya. Kampung Pahandut di masa pembakal Soka. Pahandut bukan saja menjadi simpul ekonomi di jalur Kahayan dan Rungan, namun sudah menjadi simpul pemeluk kepercayaan Kaharingan, Kristen, dan Islam. Para pemeluk kepercayaan ini saling menghormati dan mengikat rasa kekeluargaan yang tinggi. Begitu kuatnya tokoh ini sehingga masyarakat dan generasi muda terkagum dengan sosok Soka. Menurut saya sosok Ngabesuka merupakan sosok teladan yang merupakan sosok yang berjasa besar dalam membangun desa Pahandut pada saat itu, memimpin dengan penuh keberanian dan wibawa selama 35 tahun kurang lebih, memimpin desa Pahandut menjadi desa yang berkembang maju dan juga merupakan sosok inspiratif dan teladan karena memang beliau merupakan sosok yang ikut serta dalam perang Banjar di kawasan Barito dan juga ikut berperan aktif dan juga memiliki peran strategis dalam perjanjian Tumbang Anoy, dan jasa-jasa beliau terpatri dan diingat oleh masyarakat Kalimantan Tengah sehingga nama beliau dibuat sebagai nama salah satu jalan di Kota Palangkaraya. Yang saya kagumi adalah meskipun beliau menjadi pembakal atau kepala desa di Desa Pahandut di masa mudanya, namun dia membuktikan di masa mudanya dia mampu memimpin dengan cerdas, berani, dan berwibawa sehingga membawa Desa Pahandut menjadi desa yang berkembang, maju, dan juga menjadi sosok yang teladan bagi masyarakat di Desa Pahandut, khususnya di Kota Palangkaraya saat ini. Sudah sepatutnya cagar budaya peninggalan nenek moyang yang bernilai sejarah dan syarat makna, nilai filosofi ini harus kita lestarikan untuk sejarah bagi anak cucu kita, agar lebih mengenal adat istiadat yang dimiliki leluhurnya sebagai cerminan kehidupan di masa depan.